kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini dengan pertumbuhan 5,12%. Mungkin Anda boleh menjelaskan dari perspektif pelaku usaha properti, bagaimana Anda menilai kondisi industri properti nasional di tengah situasi ekonomi saat ini? Silakan Pak Ivan. Baik, terima kasih Mbak. Memang kita lihat di semester 1 ini pertumbuhan sektor properti memang belum sebagus masa sebelum COVID begitu ya. Tapi kita melihat sebetulnya properti ini masih merupakan industri yang menarik. Kenapa? Karena demand-nya masih sangat tinggi. Kalau kita lihat data dari pemerintah, backlog perumahan itu masih di angka 10 sampai 15 juta unit rumah. Artinya demand-nya cukup solid. Bahwa sempat ada kemarin pelemahan daya beli masyarakat, betul. Tapi itulah challenge yang kita hadapi, yang harus kita jawab gitu. Dan kita confident dengan itu. Di sisi lain pemerintah juga memberikan support yang sangat besar bagi sektor properti, sehingga hal ini yang membuat di semester 1 kemarin saya lihat kondisi masih relatively baik gitu ya. Walaupun dengan beberapa tantangan seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Kalau dari Ralf sendiri melihat sebenarnya apa faktor terbesar yang mempengaruhi permintaan properti di semester pertama tahun ini, mungkin digambarkan dari customer yang datang ke Ralf, kira-kira apa yang menjadi deal breaker pada saat mereka mau membeli rumah? Oke, memang dari insentif pemerintah, misalnya seperti PPNDTP. Ini betul-betul deal ini ya yang memutuskan, karena sebetulnya kalau kita bilang pelemahan daya beli tidak langsung, karena lebih banyak orang wait and see. Ketika ada program PPNDTP dari pemerintah, ini membuat konsumen itu bisa langsung memutuskan untuk membeli saat itu juga, karena ini kan keterbatasan gitu. Mereka ingin segera memanfaatkan insentif yang disediakan pemerintah. Yang kedua tentu saja adalah dari suku bunga atau produk KPR dari perbankan. Kalau kita lihat ini kan selama ini perbankan sudah mengeluarkan produk-produk KPR yang sangat fleksibel, dan ini yang menurut saya ini faktor yang sangat menentukan begitu ya. Di sisi lain seperti misalnya di supply-nya, tentu konsumen melihat ini di saat-saat yang tidak menentu, konsumen lebih memilih developer-developer yang bisa menghadirkan rumah yang ready stock. Untuk itu kita juga di saat yang tidak pasti harus berani terlebih dahulu menghadirkan kepastian untuk konsumen. Karena di saat seperti ini konsumen tentu ingin yang segera mendapatkan rumah yang dibeli. Gitu. Oke, baik, tadi Anda menyebutkan sebenarnya menjadi deal breaker bagi para calon konsumen properti mungkin di perusahaan Anda, di Ralf sendiri adalah salah satunya berkaitan dengan ketentuan PPNDTP yang memang beberapa waktu lalu akhirnya sudah diberikan kepastian ya Pak, betul ya? Betul. Yang akhirnya sudah ditunggu-tunggu, akhirnya 100% hingga akhir tahun. Hingga akhir tahun, ya. 2025. Oke, ini kan adalah sebuah kepastian yang ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha properti dan juga pastinya angin segar bagi sektor properti secara keseluruhan. Di sisi lain juga kita tahu bahwa pada saat ini pemerintah jor-joran untuk mendorong sektor properti misalnya lewat KPR bersubsidi atau FLPP, kemudian ada juga program Tapera. Di sisi lain juga ada upaya untuk relaksasi loan to value dari Bank Indonesia yang melonggarkan aturan rasio LTV. Kemudian juga di sisi lain pembangunan infrastruktur terus-menerus, misalnya adalah salah satunya lewat kawasan ekonomi khusus yang pastinya juga akan berpengaruh terhadap sektor properti sendiri. Kira-kira dengan seluruh upaya dari pemerintah ini untuk mendorong sektor properti yang juga diharapkan akan berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional, apakah memang ini cukup untuk mendorong demand dari masyarakat untuk membeli rumah? Mungkin di semester 2 ini kalau dari proyeksi Anda sendiri. Tentu kita optimis ya di semester 2 ini keadaan akan lebih baik. Memang kalau kita lihat dari pemerintah sendiri sudah mengambil beberapa kebijakan yang tadi sudah disebutkan, ini akan butuh waktu untuk take effect di lapangan gitu. Tapi kita tentu optimis dengan sesuai dengan optimisme dari Menteri Keuangan yang semester 2 ini akan tumbuh 5,5 gitu ya kalau nggak salah gitu kan. Jadi sektor properti tentu kita juga optimis gitu ya. Apakah cukup? Saya pikir masih kita perlu lihat lagi. Artinya semua insentif itu kita maksimalkan supaya kita bisa memaksimalkan fasilitas yang diberikan pemerintah. Kemudian kita lihat lagi apakah ini yang dilakukan pemerintah ini sudah masuk ke permasalahannya atau masih ada lagi. Tapi sejauh ini sih kita masih cukup optimis. Oke,